Kabar kehamilan Rane sudah terdengar oleh orang tua Rane di Italia. Mereka tak menyangka akan mempunyai cucu secepat ini. Setelah mendengar kabar bahagia ini, Mommy, Dedi dan kakak sulung Rane akan terbang ke Indonesia minggu depan. Rane tidak sabar bertemu kedua orang tuanya juga abang kesayangannya. Rane memang mempunyai abang yang tinggal di London. Mereka adalah dua saudara yang suka merantau. Rane memilih Indonesia, abangnya London, Inggris. Mereka mengejar impian masing-masing tanpa mau melibatkan orang tua mereka. Walau uang dan fasilitas tetap mereka dapatkan dari Mommy dan dadinya. Sebenarnya dulu Rane tinggal dengan kakek dan neneknya, orang tua dari Mominya. Namun 1 tahun yang lalu mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Setelah nenek meninggal tak lama, kakeknya ikut meninggal. Mommy Nada adalah anak satu-satunya kakek nenek. Kepergiannya membuat Mommy, Rane dan semuanya kehilangan. Apalagi Rane sangat sayang dan dekat dengan kakek neneknya. See you Mommy, Daddy. Rane tunggu minggu depan. Rane menutup telepon video call-nya. Rindu sudah lebih dari 7 bulan lamanya Rane tak bertemu langsung dengan Dedi Mominya. Mommy, Daddy, I miss you so much. Rane bangun dari tempat tidur setelah puas teleponan. Rane bersiap untuk berangkat kuliah. Rane mengganti bajunya dengan dress selutut berwarna salem. Ia menatap perutnya sedikit menonjol seperti buncit. Ia bercermin menatap tubuhnya. Selama ini Rane tak pernah membiarkan lemak ada di tubuhnya. Ia selalu menjaga pola makannya sehingga tubuhnya selalu terlihat langsing dan seksi, bak model ternama. Astaga, perut gue, badan gue gemukan. Ini pasti efek hamil. Kenapa gue baru sadar? Terus nanti kalau perut gue udah besar, gue pasti kayak badut. Ah, teriak Rani histeris. Ia tak mau memiliki tubuh yang besar dan gemuk. Apa kata orang-orang nanti? Tubuhnya tak cantik dan tak seksi lagi. Semua karena bapakmu bocil. Kamu jadi ada di perutku dan sekarang kamu buat aku gendut. Rane menghela nafasnya, harus banyak sabar. Mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Menyesali dan marah pun tak ada gunanya. Janin yang tak berdosa sudah ada di perutnya. Aku akan gunakan kamu buat ngerjain bapak kamu. Jadi kamu siap-siap ya, harus dukung Mommy. Rane berbicara sendiri dengan perutnya. Entah berapa usia kandungannya Rane belum tahu karena ia belum memeriksanya ke dokter. Rane menyelesaikan make-up-nya dengan cepat. Tak terlalu menor karena dirinya pun sudah cantik tanpa make-up. Namun lipstiknya hari ini dengan warna merah cabe. Rani mengambil wet guess-nya. Hari ini ia mau memakai sepatu yang senada dengan dressnya. Penampilan Rani memang selalu memukau, membuat yang melihat parasnya selalu terpesona. Setelah beres, Rani keluar dari kamar dan langsung menuju mobil di halaman rumah dengan Pak Ujang sebagai sopirnya. Zaf sudah berangkat dari 7 pagi karena ada ujian, sedangkan Rani baru ada kelas jam 10 pagi, yang membuat pasangan calon orang tua muda tersebut tidak bisa berangkat bareng. Setengah jam lebih akhirnya mobil mewah tersebut sampai di depan kampus. Rani turun dari mobil dan mobil pun langsung meninggalkan area tempat menuntut ilmu Rani. Rani berjalan seperti biasanya, menatap lurus ke depan dengan tatapan angkuhnya. Sweet, sebuah siulan godaan dari perkumpulan para lelaki.
Saat ini area kampus begitu ramai dan saat Rane lewat semua menatapnya membuat Rane risih. Tumben sekali semua para perempuan menatapnya, biasanya para laki-laki saja yang hobi menatapnya. Apa lo lihat-lihat, sinis Rane pada perempuan yang duduk bersama teman lainnya, mereka langsung menunduk. Rane berjalan lagi dan banyak yang memperhatikan serta bisik-bisik entah tentang apa. Rane tak peduli. Sebuah suara membuat Rane mendadak diam dan berhenti. Ini loh yang hamil di luar nikah, sombong banget sih sama gue. Buntingkan dia, hahaha, ujar seorang laki-laki yang disambut tawa oleh teman yang lainnya. Rane mengepalkan tangannya. Lalu ia menoleh. Apa maksud lo? Ada yang merasa toh? Sini lo. Apa maksud lo ngomong kayak gitu? Teriak Rane yang membuat para mahasiswa-mahasiswi lainnya berkumpul dan menyaksikan akan kemarahan seorang Ranela, cewek yang terkenal barbar kalau marah bisa abis. Karena Rane tak segan-segan dengan orang yang mengusik hidupnya. Selama ini para laki-laki hanya suka menggoda tanpa membuat Rane marah. Karena sekalinya wanita itu marah habislah semua. Karena selain cewek tercantik, seksi juga barbar di kampus, Rane adalah cewek yang kuat bukan cewek lemah. Rane jago bela diri, memang tak banyak orang yang tahu karena Rane jarang mengeluarkan semua ilmu bela dirinya. Dan alasan itulah kenapa orang tuanya bisa melepas Rane tinggal sendiri di Indonesia, karena Rane bisa menjaga diri. Lelaki yang pernah Rane tolak secara terang-terangan berdiri menghampiri Rane yang kini berdiri menatap tajam Sandi. Emang benar kan lo bunting? Dasar cewek murahan, plak. Satu tamparan cukup keras langsung menempel di pipi Sandi. Sandi menatap Rane marah. Apa urusan lo ngomong begitu? Udah deh, dasar cewek murahan, hamil di luar nikah kok bangga. Gue yang hamil, kenapa lo repot? Hah, emang ada peraturan kalau mahasiswi dilarang hamil? Hahaha, pantes suka ganti-ganti mobil mainnya, pasti sama omong berduit. Bunting deh. Rane langsung menarik kerah laki-laki yang tingginya setara dengannya. Karena Rane tinggi ditambah juga dengan sepatunya yang tinggi, dan ia tidak segan-segan menampol lelaki di hadapannya. Rane sudah terlanjur tersulut emosi karena perkataan Sandi. Sandi memegang tangan Rane yang berada di kerahnya, namun dengan sigap Rane langsung memberikan beberapa tonjokan membuat Sandi tersungkur. Ia merasa tak terima dipermalukan oleh Rane yang seorang wanita. Jangan pernah sentuh gue. Elo. Kalau bukan cewek lo udah gue balas ya Rane. Sandi meninju angin. Apa? Takut sama gue? Ayo balas, kita berantem sekarang, ujar Rane mengambil ancang-ancang untuk meninju Sandi. Semua yang menonton saling menyoraki, bukannya melerai perkelahian tersebut malah membuat semakin panas. Rane yang emosinya semakin meluap ingin sekali mengeluarkan semua kekesalannya. Sudah lama juga ia tak pernah berantem. Udahlah, jangan sok-sokan lo. Daripada kalah dan lo keguguran. Sebuah tendangan melayang di perut Sandi membuat laki-laki itu meringis dan jatuh. Rane mendekat lalu menamparkan pipi Sandi bolak-balik. Itu balasan buat lo karena sudah mendoakan yang jelek buat anak gue. Kalau lo dan kalian semua mau tahu, gue emang lagi hamil. Dan bayi gue kuat buat ngelawan lo yang lemah ini, teriak Rane. Dia berdiri dan hendak menendang Sandi, namun tak jadi karena sebuah suara yang tak asing bagi seluruh warga kampus yang mampu membuat kerumunan bubar seketika. Kalian ikut ke ruangan saya. Jadi benar kamu hamil? Tanya Pak Kuncoro, dekan universitasnya. Ada dua dosen lainnya yang berada di ruangan Pak Kuncoro yang turut hadir untuk menyelesaikan masalah Rane dan Sandi. Lia, berapa bulan? Gak tahu, jawab Rane cuek.
Kamu tahu sikap kamu itu tidak mencerminkan seorang perempuan, dan kamu Sandi apa seperti itu memperlakukan teman perempuanmu. Dan Rane sedang hamil, dia yang memukul saya Pak. Saya sama sekali tak membalas, ucap Sandi mencoba membela diri. Tapi dia mendoakan anak saya keguguran Pak, dan mengatakan saya itu cewek murahan. Memang benar gitu kan? Rane melotot dan menendang kaki Sandi. Cukup, kalau kalian masih ribut saya akan berikan hukuman. Kalian itu bukan lagi anak SD sudah mau jadi sarjana, tapi sikap kalian begini kekanakan. Sandi minta maaf dengan Rane, perintah Pak Kunchoro. Sandi sangat terpaksa meminta maaf dengan wanita barbar itu. Maaf Rane, kamu juga Rane minta maaf karena membuat lebam pipi Sandi. Maaf, hanya kata itu saja. Rane tak mau memperpanjang urusan. Sudah kan Pak, saya permisi, ujar Rane hendak berdiri namun ditahan. Tunggu sebentar Rane, Sandi kamu boleh keluar. Berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Baik Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah Sandi keluar ruangan, Rane disidang. Saya tahu tidak ada peraturan mahasiswi dilarang hamil. Pak Kunchoro memulai pembicaraan. Tapi menurut tuduhan Sandi kamu hamil di luar nikah. Apa benar begitu? Enggak, kamu sudah menikah. Iya, Pak Kunchoro mengangguk. Boleh telepon suami kamu. Rane menghela nafas. Ia mengambil ponsel di tas dan menelpon Zaf, namun sayang nomornya sibuk. Suami saya sibuk, gak bisa ditelepon. Baik, tidak apa-apa. Untuk meluruskan gosip yang beredar, besok bisa kasih lihat saya buku nikah kamu? Iya. Baiklah Rane, saya percaya tuduhan Sandi adalah salah. Kamu bisa balik ke kelas. Baik, dan selamat atas pernikahan dan kehamilan kamu Ranela. Makasih. Rane benar-benar menjawab pertanyaan dengan singkat dan terkesan cuek, membuat Pak Kunchoro menggeleng kepalanya akan mahasiswi satu itu. Saat Rane kembali ke kelas, mata kuliah sudah berjalan. Rane mengetuk pintu dan mengucap maaf karena terlambat. Dosen perempuan yang cukup kiler menatapnya tajam. Kamu mahasiswi yang hamil di luar nikah itu kan? Jelek sial kalau bukan dosen gue tabok juga nih, mulutnya gumam Rane dalam hati. Rane hanya tersenyum, ia mencium tangan Bu dosen lalu duduk. Siapa yang suruh kamu duduk? Maaf Bu, saya lelah. Ibu gak kasihan dengan saya yang lagi hamil muda, ucap Rane memelas. Cekak dasar ya, perempuan zaman sekarang sudah hamil di luar nikah gak ada sopannya lagi. Kamu duduk tapi saya tidak absen, ujar dosen itu. Sabar Rane, sabar, belum tahu aja suami gue itu siapa. Rane tertawa dalam hatinya membayangkan satu kampus tahu kalau suaminya itu seorang hafiz Quran yang suka nongkrong di masjid kampus. Dan yang Rane tahu, Zaf itu salah satu laki-laki yang terkenal akan kealiman dan kesopanannya. Rane yakin satu kampus bakalan heboh dan gempar mendengar seorang mahasiswi barbar menikah dengan mahasiswa alim dan soleh. Rane tertawa, ia menunggu saat itu datang, saat semuanya tahu kalau ia sudah menikah.